Playlist untuk melihat update terbaru. Kaisar bela diri tiran season 66. Dari ekspresi mereka, Gu Chen menyadari bahwa dia telah ditipu. Ternyata Bos Mo telah memberinya informasi palsu. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain melakukan hal itu, tetapi dia tidak mau menyerah. Sekalipun sumber informasi Bos Mo salah, petunjuk dari Gale Magic Hall tidak mungkin salah, kan? Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Kedua belah pihak telah mengatakan kebohongan yang sama. 2 tahun lalu, mungkin tidak lama setelah pertempuran di kota kuno Deer Harbor, apakah ada di antara kalian yang membawa seseorang ke kedalaman tempat ini? Mohon pertimbangkan hal ini dengan saksama. Gu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, tidak mau melepaskan petunjuk terakhir itu. Melihat kegigihannya, Ruan Ji berkata dengan serius, sahabat kecil, kau adalah dermawan kami. Sahabat muda, kau adalah dermawan kami. Karena kau begitu peduli dengan masalah ini, kami harus membantumu menemukan beberapa petunjuk. Saya akan memanggil beberapa orang. Mohon tunggu sebentar. Dia segera memanggil rekan-rekannya yang masih berdebat dengan Dharmakaya dari kekuatan lain. 8 penjahat telah berkumpul. Ia menceritakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Gu Chen. Kelompok itu pun larut dalam renungan, mengingat kembali peristiwa 2 tahun lalu. Kelompok Villains Ridge melakukan perjalanan ke kedalaman Laut Iblis dalam sepanjang tahun. Sejujurnya, mereka membawa terlalu banyak orang. Namun, hal itu terjadi setelah peristiwa 2 tahun lalu di kota kuno Deer Harbor, yang sangat mempersempit ruang lingkup perjalanan mereka. Pada waktu itu, saya memang menerima beberapa pesanan dari kota kuno Deer Harbor dan membawa beberapa kultivator ke kedalaman tempat ini. Aku juga berpikir begitu. Setelah beberapa saat, wanita tua itu dan orang lain berkata, di antara orang-orang itu, apakah ada yang bernama Gu Tianming? Hati Gu Chen dipenuhi harapan. Dia menggambarkan penampilan ayahnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki nama keluarga Gu. Nama keluarga Gu sangat langka. Jika ada, kami pasti akan mengingatnya. Keduanya menggelengkan kepala secara bersamaan. Gu Chen merasa kecewa, sepertinya petunjuknya rusak. Meskipun tidak ada seorang pun dengan nama keluarga Gu, ada seorang tamu dengan nama keluarga yang langka. Pada saat itu, orang itu memberi saya perasaan aneh, sehingga saya memiliki kesan mendalam tentangnya. Wanita tua itu ragu sejenak dan berkata, nama orang itu meninggalkan kesan mendalam padaku. Nama keluarganya Huang Fu, dan namanya Wu Ji. Nama ini langka, kan? Pupil mata Gu Chen menyempit seperti jarum. Huang Fu Wu Ji. Apakah ini suatu kebetulan? Bagaimana mungkin nama musuhnya muncul di benua lain? Bagaimana mungkin nama itu muncul di rute yang dia gunakan untuk melacak ayahnya? Gu Chen dengan cepat menunjukkan ekspresi gembira. Mustahil Huang Fu Wu Ji berada di sini 2 tahun lalu. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang telah menggunakan namanya. Satu-satunya orang yang terlintas di benaknya adalah ayahnya. Pasti ayahnya yang tidak ingin ketahuan oleh klan Gu, jadi dia menggunakan nama samaran Huang Fu Wu Ji. Gu Chen buru-buru menanyakan segala hal yang berkaitan dengan orang itu. Pria itu memberi saya perasaan yang sangat aneh. Terkadang dia tampak jujur dan berprinsip, tetapi di lain waktu dia murung, seperti orang yang sama sekali berbeda. Aku membawanya ke kedalaman, dan akhirnya dia memasuki lubang surga mata bumi. Ada banyak orang seperti dia yang pergi ke mata bumi lubang Ambles untuk mencari peluang. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku takut dia sama seperti yang lain. Wanita tua itu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tak seorang pun yang pernah memasuki lubang Ambles itu kembali hidup-hidup. Gu Chen mengerti maksudnya, bahkan, dia sudah menduganya. Sekarang, yang terpenting adalah hal itu telah terbukti. Ayah, apa yang kau pikirkan? Apakah ada sesuatu di dalam lubang surga dan mata bumi yang kau inginkan? Gu Chen menunjukkan ekspresi bingung. Dia sangat khawatir tentang keselamatan ayahnya pada saat kritis dari gelombang mayat kuno mata bumi lubang langit. Saat itu, kultivasi ayahnya bahkan lebih rendah daripada Gu Saixing. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan di Heaven Shin Holy Earth Eye? Dia menduga bahwa ayahnya memasuki lubang langit mata bumi untuk menjadi lebih kuat agar bisa kembali ke benua Kunlun. Tapi itu terlalu ekstrim. Apakah ayahnya tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika dia meninggal? Ini sama sekali tidak seperti karakter ayahnya yang teguh. Dia merasa semakin lama semakin asing dengan ayahnya. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, satu-satunya pilihan yang bisa kulakukan adalah pergi ke Heaven Shin Holy Earth Eye. Setelah beberapa saat, Gu Chen mengambil keputusan. Matanya menunjukkan ekspresi tekad yang kuat. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan terus berjalan lebih jauh. Entah dia hidup atau mati, dia harus melihat ayahnya. Ini adalah kali pertama dalam waktu yang lama dia sedekat ini dengan ayahnya. Dia akan segera menemukannya. Gu Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Old Tan dan yang lainnya, lalu memutuskan untuk segera masuk lebih dalam. Sahabat kecilku, jangan gegabah. Ada banyak bahaya di depan. Memang benar, kita harus menjauh sejauh mungkin dari lubang langit mata bumi. Tidak ada yang tahu berapa banyak mayat kuno yang ada di kedalamannya. Tan Tua, Ruan Ji, dan yang lainnya semuanya menasihati agar tidak melakukannya, karena tidak ingin membiarkan dermawan mereka mengambil risiko. Saya sudah mengambil keputusan. Terima kasih banyak atas perhatian semua orang. Gu Chen menolak upaya 8 orang jahat untuk menahannya, dan menuju lebih dalam ke mata bumi lubang langit sendirian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedelapan orang jahat itu saling bertukar pandang.
Sahabat kecil telah menyelamatkan hidup kita sebelumnya. Tidak ada yang lebih memahami situasi di sekitar lubang langit mata bumi selain kita, kata Tan Tua, maksudnya jelas. Laut iblis dalam sudah tidak aman lagi. Apakah kalian ingin melarikan diri? Ruan Ji menatap teman-temannya. Lari apanya? Orang tua ini dan 13 sekte abadi tidak bisa didamaikan. Daripada melarikan diri, aku lebih memilih mati di lautan iblis yang dalam. Benar sekali, kita sudah menjadi anjing liar di bagian lain benua ini. Lautan iblis yang dalam adalah rumah terakhir kita. Jika kita melarikan diri, bukankah kita akan menjadi bahan olok-olok? Semua orang berbicara bergantian, wajah mereka memerah. Tak seorang pun dari mereka bersedia melarikan diri dari lautan iblis dalam karena gelombang mayat kuno. Karena kita tidak ingin melarikan diri, satu-satunya pilihan kita adalah tetap tinggal dan bertarung. Jika kita ingin melawan mayat-mayat kuno itu, kita harus mendapatkan dukungan dari semua faksi di lautan iblis yang dalam. Dalam hal ini, kita harus benar-benar memahami seberapa buruk situasinya. Hanya dengan begitu kita akan mampu membujuk faksi-faksi lain. Ekspresi Ruan Ji perlahan berubah menjadi gila. Bos, maksud Anda? Kita akan pergi bersama teman kecil Chen. Mata Ruan Ji berbinar-binar. Tan Tua tersenyum ketika mendengar itu. Bagus, setelah aku pergi, kedelapan orang jahat itu sudah lama tidak bertindak bersama. Kali ini, kita akan pergi bersama. Jangan biarkan orang lain berpikir bahwa kita pengecut. Itu benar, tidak peduli berapa banyak mayat kuno yang ada, kita akan membunuh mereka semua. Mayat-mayat kuno ini semuanya adalah elit dari berbagai era. Jika kita menangkap mereka, kita pasti akan bisa mendapatkan banyak harta karun. Kedelapan orang jahat itu mungkin bukan yang terkuat dalam hal perbuatan jahat, tetapi mereka tidak akan pernah kalah dari siapapun dalam hal keberanian. Setelah masalah ini diputuskan, kedelapan orang jahat itu mengejar Gu Chen bersama-sama. Apakah mereka gila? Mengapa mereka masih menyelidiki lebih dalam saat ini? Orang-orang dari Evil Ridge itu sekumpulan orang gila. Para Dharmakaya yang tersisa terdiam. Namun, mereka tak bisa menahan rasa kagum terhadap Chen Fan. Setelah melihat mayat kuno yang begitu kuat, dia masih memiliki keberanian untuk masuk lebih dalam. Ini membutuhkan keberanian yang sangat besar. Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Mereka gila, tapi kita tidak bisa ikut gila bersama mereka. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Sebelum bencana menimpa kita, kita akan menyebarkan berita tentang gelombang mayat kuno melalui faksi kita masing-masing. Bab 652. Jurang yang panjang dan sempit itu tak berujung. Di hadapan mereka, mayat-mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya terhuyung-huyung keluar dari kedalaman. Sebagian dari mayat-mayat ini tertutupi daging yang membusuk, dan sebagian lainnya hanya menyisakan kerangka. Suara rintihan keluar dari mulut mereka. Kemanapun mereka pergi, aura pembunuh mereka sangat mengerikan. Bahkan langit pun menjadi gelap karena mereka. Gu Chen dan kedelapan penjahat itu menyembunyikan aura mereka dan berjalan dengan hati-hati di sepanjang tepi tebing, takut menarik perhatian mayat-mayat kuno. Mereka telah berada jauh di dalam celah itu selama 5 hari, dan jumlah serta skala mayat-mayat kuno yang mereka lihat membuat suasana hati mereka semakin muram. Ini sudah merupakan pasukan hantu, berjumlah lebih dari 50.000. Banyak dari para pemimpinnya dulunya adalah ahli terkenal dari benua roh abadi. Yuan Jue dari Sekolah Abadi Penyempurnaan Hijau, Xiong Wu dari Sekolah Abadi Gui Yuan, Dewi Ji Yuan dari Istana Bulan, Taois tak bermoral dari Sekte Hukum Surgawi. Kedelapan penjahat itu mengenali banyak dari mereka. Mereka pernah mengalahkan semua jenius di generasi mereka dan meninggalkan jejak yang dalam dalam sejarah. Mereka menghilang secara misterius di tahun-tahun terakhir mereka, tetapi sekarang, mereka dibangkitkan sebagai mayat purba. Mereka berjalan keluar dari lubang bumi di surga seolah-olah ingin memasuki dunia orang hidup. Kelompok Gu Chen memilih untuk menghindari para ahli berpengaruh ini karena takut menarik perhatian mereka. Mereka masuk semakin dalam ke dalam celah itu. Begitu mereka bertarung dengan salah satu mayat kuno, ada kemungkinan menghadapi gelombang mayat. Pupil mata ungu Gu Chen menatap ke kejauhan. Setiap kali, dia akan terlebih dahulu menghindari karakter berbahaya di antara mayat-mayat kuno. Ketika dia bertemu dengan seseorang yang harus dihadapinya, semua orang akan menyerang bersama untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kedelapan penjahat itu sedang menyelidiki untuk memahami skala gelombang mayat tersebut, sementara Gu Chen mencari keberadaan ayahnya. Dia dengan hati-hati memeriksa setiap mayat, takut ayahnya akan muncul di antara mereka. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya kultivator yang memasuki mata bumi lubang surga untuk mencari keberuntungan. Namun kini, mereka semua telah berubah menjadi mayat kuno dan pergi karena alasan yang tidak diketahui. Ayahnya mungkin bukan pengecualian. Energi hakikat langit dan bumi semakin menipis. Konsumsi kita semakin memburuk. Jumlah mayat purba juga semakin meningkat. Kita tidak akan bisa menemukan jalan untuk menghindarinya. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 hari ke dalam mata bumi lubang surga, semua orang merasa kelelahan secara fisik dan mental. Mereka tidak berani bersantai sedetik pun. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat mayat-mayat kuno yang perkasa memancarkan aura yang menakjubkan. Ini merupakan ujian besar bagi pikiran dan tubuh mereka. Seberapa jauh kita dari lubang langit dan mata bumi? Tanya Gu Chen dengan tenang. Hanya tersisa 1 hari lagi, tetapi karena kita harus menghindari gerombolan zombie, sebenarnya akan memakan waktu sekitar 5 hari. Yang paling saya khawatirkan adalah jalan di depan akan terblokir. Jika itu terjadi, kita hanya bisa berbalik. Tan Tua menjawab. Jika Anda ingin pergi, Anda bisa melakukannya kapan saja.
Gu Chen berkata sambil terus berjalan maju. Kera putih itu berjingkat di sampingnya, juga sangat berhati-hati. Jelas, bahkan si kecil itu pun tidak ingin memprovokasi kelompok mayat tersebut. Huff, apa bocah ini mengira kita akan takut? Kata salah satu orang jahat itu dengan nada tidak puas. Jika kamu mengurangi keluhan, orang lain tidak akan berpikir seperti itu. Ruan Ji menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, dari mana asal bocah ini? Dia masih sangat muda, kekuatannya tidak lemah, dan temperamennya juga cukup arogan. Dia jelas bukan orang sembarangan. Chen Gu itu kemungkinan besar adalah nama samaran. Kedelapan penjahat besar itu berdiskusi dengan tenang. Selama 10 hari terakhir, mereka telah melakukan perjalanan bersama Gu Chen. Kekuatannya telah mendapatkan persetujuan bulat dari mereka. Orang tua itu sudah menebak identitasnya. Aku juga bisa menebaknya. Tan Tua dan beberapa orang lainnya tersenyum. Selama perjalanan berbahaya itu, mereka telah melihat Gu Chen bertarung dan mengetahui latar belakangnya. Mereka juga mengerti mengapa dia begitu bertekad untuk menemukan anggota klan Gu. Siapakah dia? Tanya mereka yang belum tahu dengan rasa ingin tahu. Yang lain sengaja membuat mereka penasaran dan tidak mengatakan apapun. 2 hari kemudian, setelah Gu Chen membunuh sejumlah besar mayat kuno, hambatan dalam tubuhnya secara alami teratasi. Dia telah maju dari puncak tahap Dharma menengah ke tahap Dharma akhir. Pada saat itu, ekspresinya berubah, dan dia berhenti di tempatnya. Ada apa? Kedelapan penjahat besar merasakan aura yang tidak stabil di tubuhnya dan bertanya dengan terkejut. Mayat-mayat kuno bertebaran di sekeliling mereka. Fluktuasi aura yang begitu jelas dapat dengan mudah menarik gerombolan zombie. Aku perlu istirahat sebentar. Gu Chen menjawab dengan ekspresi masam. Dia meminta semua orang untuk melindunginya sementara dia fokus pada kondisi tubuhnya. Akhir-akhir ini, karena tekanan dari mayat-mayat kuno, kultivasinya secara alami telah menembus batas. Energi 9 warna di dantiannya langsung meningkat, menyebabkan konflik antara energi tersebut dan tulang surgawi menjadi semakin jelas. Sejak tulang surgawi diperbaiki, masalah ini selalu ada. Sebelumnya, itu bukanlah masalah besar, dan dia berhasil mengendalikannya. Sekarang setelah ia mencapai tahap Dharma akhir, masalahnya menjadi semakin serius. 2 kekuatan berbeda dalam tubuhnya saling bertabrakan, menyebabkan auranya menjadi tidak stabil. Dia mengerahkan kekuatan mental yang sangat besar dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk meredam konflik antara kedua kekuatan tersebut. Setelah 4 jam penuh, dia akhirnya berhasil mengendalikan kondisi tubuhnya, tetapi ekspresinya tampak muram. Meskipun dia telah mengendalikannya, dia harus membagi sebagian kekuatannya untuk menekannya. Meskipun kultivasinya telah menembus ke tahap Dharma akhir, kekuatan yang dapat dia kerahkan telah menjadi lebih lemah. Selama dia berusaha mengerahkan 100% kekuatannya, tulang surgawi dan kekuatan Dharma akan bertabrakan dengan hebat, menyebabkan kekacauan di dalam tubuhnya. Dalam skenario terbaik, dia akan mengamuk, dan dalam skenario terburuk, dia akan meledak dan mati. Sialan, kenapa masalah ini terjadi sekarang? Ekspresi Gu Chen tampak muram. Dia tidak jauh dari kawah. Bahaya semakin meningkat, tetapi kekuatannya telah melemah. Haruskah kita terus maju? Semua orang bisa melihat bahwa keadaan Gu Chen tidak baik, dan mereka saling pandang. Gu Chen menggertakkan giginya dan mengangguk. Mereka sudah sampai sejauh ini. Bagaimana mungkin dia merasa puas jika dia tidak melihat kondisi kawah itu? Semua orang terus maju, dan akhirnya, setelah 1,5 hari, mereka dapat melihat mata kawah dari kejauhan. Di tempat kawah itu berada, langit seperti lubang hitam, menelan semua cahaya. Di bawahnya terbentang jurang yang luas dan tak berujung, begitu gelap sehingga dasarnya tak terlihat. Medannya menurun dengan cepat, dan tidak ada area datar. Ada retakan dan patahan di mana-mana. Bencana macam apa yang bisa membentuk tempat seperti ini? Meskipun bukan pertama kalinya mereka melihatnya dari jauh, tetua Tan dan yang lainnya tetap menghela napas. Gu Chen bahkan lebih terkejut. Tak heran tempat itu disebut lubang raksasa. Bahkan raksasa setinggi 10.000 kaki pun tidak bisa menciptakan lubang hitam sebesar itu di dalam tanah. Dia tidak tahu seberapa dalam lubang raksasa itu. Pada saat itu, dari tepi kawah, mayat-mayat purba terus merangkak keluar. Mereka bergerak perlahan, tetapi tujuan mereka sama, dan mereka menuju keluar. Karena celah di depan mereka menjadi sangat sempit, mayat-mayat kuno itu menekan jalan begitu kuat sehingga bahkan setetes air pun tidak bisa melewatinya. Gu Chen dan yang lainnya tidak bisa bergerak maju. Ini adalah batas kemampuan kami. Melangkah lebih jauh akan sama dengan bunuh diri. Banyak dari orang-orang jahat itu tersenyum getir. Meskipun mereka tidak takut mati, mereka tidak ingin mati sia-sia. Gu Chen memandang kawah itu dari kejauhan dan menutup matanya. Bab 653. Lubang di tanah itu seperti medan gravitasi raksasa, menyedot seluruh energi spiritual dunia. Semakin dekat mereka ke lubang itu, semakin tipis energi spiritualnya. Dan gravitasi di sana pasti mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bang! Tiba-tiba, bumi bergetar. Sejumlah besar mayat purba menjadi gelisah. Mereka merintih dan berlari ketakutan, seolah-olah ada keberadaan mengerikan yang mengejar mereka di dalam lubang itu. Apa yang telah terjadi? Kelompok Gu Chen awalnya berada pada jarak yang aman dari mayat-mayat kuno itu, tetapi mayat-mayat kuno itu tiba-tiba melarikan diri, membahayakan mereka. Raut wajah semua orang berubah. Sudah terlambat untuk melarikan diri, jadi mereka hanya bisa membentuk formasi pertempuran dan menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menghancurkan semua mayat kuno yang mendekat.
Mayat-mayat purba itu menjerit dan berlari menjauh. Di antara mereka, ada beberapa aura dari alam gua surga, tetapi mereka juga panik. Mayat-mayat purba itu hanya peduli untuk melarikan diri dan tidak menargetkan kelompok Guchen. Namun, mereka menghalangi jalan mereka, menarik ratusan dan ribuan mayat purba lainnya. Ambisi besar yang tirani. Di bawah tekanan yang sangat besar, Guchen tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan ilahi klan Gu. Sebuah bayangan emas besar muncul di belakangnya, melindungi kelompok di dalam. Tangan bayangan emas itu membuka dan menutup, sangat mengurangi tekanan pada semua orang. Jenius surgawi Guchen. Salah satu dari 8 iblis besar, yang tidak menduga identitas Guchen, berseru. Dia sudah mengerti semuanya. Ambisi besar yang tirani memperkuat garis pertahanan mereka, sehingga mereka tidak tercerai-berai. Mereka bertahan dengan gigih. Bang bang, bang bang. Pada saat itu, pergerakan di dalam lubang semakin keras. Tanpa diduga, sesosok mayat perlahan berjalan keluar. Dia berbeda dari mayat-mayat sebelumnya. Dagingnya masih utuh, dan kulitnya masih halus dan putih. Hanya matanya yang tampak kacau dan merah. Justru penampilannya lah yang menyebabkan mayat-mayat kuno itu melarikan diri. Aura yang terpancar dari tubuhnya bergelombang seperti laut. Dia jelas-jelas orang mati, tetapi dia memancarkan temperamen mulia yang absurd. Mayat-mayat kuno di alam gua surga tampak lemah seperti kunang-kunang di hadapannya. Dia bagaikan matahari, dan kemanapun dia lewat, semua makhluk gemetar. Mayat abadi. Apakah itu mayat abadi? Wajah 8 kejahatan besar menjadi pucat pasi. Sudah hilang. Seolah merasakan sesuatu, mayat abadi itu mengarahkan pandangannya ke arah Guchen dan yang lainnya. Lebih tepatnya, ia sedang menatap sosok emas itu. Yang mengejutkan, bola matanya bergerak, seolah-olah dia masih sadar. Anggota klan Gu, menangkap, mengorbankan. Dia mengucapkan beberapa kata sulit, yang terdengar jelas di telinga Guchen dan yang lainnya, menyebabkan mereka bergidik. Ini adalah mayat kuno pertama yang bisa berbicara. Ia adalah makhluk abadi yang sangat kuat ketika masih hidup, dan sekarang, ia mengincar mereka. Berlari, kita bukan tandingan para abadi. Kita bisa lari kemana? Tidak ada tempat untuk lari. Semua orang cemas seperti semut di wajan panas, karena mayat sang abadi sudah berjalan ke arah mereka. Dia tampak memiliki tujuan yang jelas. Dia mengangkat tangannya dan kekosongan itu tertutup. Ekspresi Guchen membeku, dan rasa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke tulang punggungnya. Dia merasa pihak lain sedang menatapnya. Bang, 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 bang. Setiap langkah mayat abadi itu bagaikan palu berat yang menghantam hati setiap orang. Dia tidak melakukan apapun, tetapi Guchen dan yang lainnya berdarah dari sudut mulut mereka, menderita luka dalam. Kultivator dan makhluk abadi adalah makhluk yang sangat berbeda. Di bawah tekanan seorang makhluk abadi, kelompok itu tidak bisa bergerak. Kita sudah selesai. Sekelompok orang itu memejamkan mata dan menunggu kematian. Mengaum. Kera putih menolak untuk menyerah. Ia dengan paksa membuka mata ketiganya dan menembakkan seberkas cahaya abu-abu. Sebelum berkas cahaya mencapai jasad sang abadi, ruang tersebut terdistorsi dan menghilang. Guchen menggigit ujung lidahnya dengan keras untuk mengumpulkan sedikit kekuatan agar bisa bergerak. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Kunlun Tirk. Matanya merah padam saat dia menatap mayat immortal yang mendekat. Meskipun dia tidak mengetahui alasannya, dia tahu bahwa mayat abadi itu datang untuknya. Mayat abadi itu menatap Guchen dan mengulurkan tangannya. Pada saat ini, bang! Sebuah bayangan hitam menabrak dari samping dan menjatuhkan mayat immortal ke tanah. Keduanya berguling ratusan kaki jauhnya, menimbulkan kepulan asap dan debu. Guchen dan yang lainnya merasakan bahwa tekanan itu telah menghilang secara misterius. Mereka semua menghela napas lega dan memandang mayat lain yang bertarung dengan mayat abadi dari kejauhan. Wajah mayat itu tampak pucat, dan mustahil untuk mengenali penampilan aslinya. Namun, sosoknya tinggi dan gagah, dan orang bisa samar-samar melihat aura yang dimilikinya saat masih hidup. Dia dan mayat abadi itu bertarung sengit. Keduanya berteriak berulang kali, tetapi sebenarnya mereka seimbang. Merobek. Mayat abadi itu merobek salah satu sudut pakaian compang camping pria itu, memperlihatkan tulang-tulang emas di dalamnya. Dadanya tampak seperti terkoyak. Lebih dari separuh dagingnya hilang, tetapi tulang-tulang di dalamnya semuanya berwarna keemasan, memancarkan tekanan yang sangat mendominasi. Satu-satunya kekurangan adalah tulang di dadanya telah hilang. Jelas sekali bahwa ada bagian tubuhnya yang hilang. Tulang surga yang mendominasi. Guchen berteriak tanpa sadar. Dia menyadari bahwa mayat ini sebenarnya berasal dari klan Gu. Selain itu, pihak lain juga tidak biasa. Tulang-tulang di tubuhnya semuanya berwarna emas, mengingatkannya pada tubuh Overlord yang legendaris. Konon, ketika keturunan klan Gu membangkitkan ke-6 tulang penguasa tertinggi, tubuh mereka akan mengalami sublimasi ekstrim, berubah menjadi tubuh penguasa tertinggi yang legendaris. Ciri khas tubuh Overlord adalah darah merah terang di dalam tubuh akan berubah menjadi darah Overlord emas murni, dan semua tulang akan berubah menjadi emas. Namun, sejak leluhur klan Gu menghilang 30.000 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun di generasi muda yang mampu mengolah tubuh penguasa. Bahkan mereka yang memiliki 5 tulang penguasa pun jumlahnya sangat sedikit. Gelombang riak muncul di hati Guchen. Mungkinkah mayat ini adalah leluhur klan Gu? Sebelum Guchen dan yang lainnya sempat berpikir, dua sosok melompat turun dari tebing di atas. Tubuh mereka diselimuti bayangan hitam. Bentuknya menyerupai diagram besar yang tirani, tetapi dipenuhi aura kematian yang pekat.
Cepat pergi, nak. Kedua sosok itu menatap Gu Chen. Suara mereka kaku dan gemetar, tetapi Gu Chen merasakan semacam ikatan darah dari mereka. Anda. Gu Chen tanpa alasan yang jelas merasakan kesedihan. Bencana planet kuning langit kuno akan segera datang. Kita harus menghentikannya. Petik 2. Kembali dan beritahu para tetua kalian untuk mengumpulkan kekuatan semua orang dan datang kembali ke mata bumi jurang surga. Kita harus menghentikannya. Petik 2. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serak. Diagram besar tirani di belakang mereka tiba-tiba meluas. Diagram itu mengulurkan tangan raksasa dan menempatkan kelompok Gu Chen di telapak tangannya. Bum bum bum. Orang lain itu menyingkirkan mayat-mayat kuno yang menghalangi jalan mereka. Orang yang berbicara dengan Gu Chen mengangkat telapak tangannya. Diagram besar tirani miliknya membawa semua orang menjauh dari mata bumi jurang surga. Ceritakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Gu Chen berteriak sambil berdiri di atas telapak tangan dan memandang mereka dari kejauhan. Dia tahu bahwa mereka adalah leluhurnya, kerabatnya yang memiliki hubungan darah dengannya. Mereka hanya muncul karena merasa keturunan mereka dalam bahaya. Kedua sosok itu tidak menjawab. Orang lainnya masih bertarung dengan mayat abadi. Karena pertempuran antara kedua pihak, lebih banyak makhluk tampaknya menjadi waspada dan dengan cepat bergegas mendekat. Gu Chen tidak bisa melihat apa yang terjadi di belakangnya karena mereka terbawa oleh telapak tangan raksasa itu. Angin astral menderu di sekitar mereka. Bab 654. Suasana di sekitarnya tenang dan aman. Seolah-olah semua yang telah terjadi hanyalah mimpi. Kedelapan penjahat itu ambruk ke tanah dengan rasa takut yang masih terasa. Baru kemudian mereka menyadari bahwa tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Gu Chen berdiri di sana, kata-kata leluhurnya bergema di kepalanya. Apa arti dari bencana yang akan datang di planet kuning langit kuno? Gelombang mayat. Mereka memintanya untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghentikannya. Siapakah orang ini? Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Gu Chen merasa bingung. Namun, hubungan garis keturunan itu nyata. Gu Chen tidak menyangka bahwa begitu banyak leluhur klan Gu dimakamkan di mata bumi lubang langit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah terkejut, kedelapan penjahat itu saling memandang dan tersenyum getir. Kekuatan mayat abadi itu membuat mereka merasa putus asa. Jika mayat abadi itu juga meninggalkan mata bumi lubang surga dan memasuki lautan iblis dalam, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo kita kabur. Musuh terlalu kuat. Tidak ada gunanya tinggal dan bertarung, saran seseorang. Bisakah kita melarikan diri? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan orang itu tadi? Seluruh planet kuning langit kuno akan dilanda bencana. Dengan kata lain, melarikan diri dari lautan iblis dalam dan benua roh abadi tidak ada gunanya. Hati semua orang terasa berat. Mereka lebih memilih percaya bahwa mayat yang menyelamatkan mereka adalah seorang penyebar kepanikan daripada menghadapi akibatnya, katanya. Namun, mayat-mayat kuno itu semuanya tampak linglung. Mayat-mayat klan Gu masih mempertahankan kecerdasan mereka, yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka luar biasa. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kata-kata orang yang sekarat selalu baik. Akankah orang mati berbohong? Hati semua orang terasa berat. Pilihan yang harus mereka buat terlalu sulit. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan kembali ke punggungan iblis, saran Ruanji. Gu Chen ikut bersama mereka. Setelah melihat mayat abadi itu, dia juga menyerah pada gagasan untuk melanjutkan pencarian ayahnya. Dia membutuhkan lebih banyak teman untuk memasuki mata bumi lubang surga. Jika tidak, dia hanya akan mencari kematian jika pergi sendirian. Semua orang terbang di udara dan mendapati bahwa bahkan di pinggiran pun, semakin banyak mayat kuno yang berkeliaran. Dalam setengah bulan ini, mayat-mayat kuno itu mulai menyebar dari kedalaman ke pinggiran seperti belalang. Mungkin ada lebih dari 100.000 mayat. Dengan kecepatan ini, seluruh laut iblis dalam mungkin akan jatuh dalam beberapa bulan, gumam Ruanji. Ruanji bergumam, yang lain mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah menempuh jarak beberapa ratus li, mereka melewati sebuah gunung batu dan melihat beberapa kultivator terbang keluar dari gunung tersebut. Apakah kalian para sesepuh dari Evil Man's Reach? Mereka bertanya dengan sopan. Kamu siapa? Tanya Ruanji, yang berada di depan. Kami adalah petani dari Lembah Wasep. Kami telah menunggu di sini sejak lama atas perintah para senior kami. Mereka menjelaskan. Itu mereka. Kesadaran pun muncul pada Ruanji dan yang lainnya. Di antara para Dharmakaya yang bertarung melawan mayat kuno di alam gua surga terdapat guru Lembah Tawon. Pasti itu idenya. Bagaimana situasi di luar? Kelompok itu mengikuti para petani di Lembah Wasep, sambil mengajukan pertanyaan di sepanjang jalan. Situasinya semakin memburuk. Mayat-mayat purba secara bertahap mulai meninggalkan kedalaman. Jejak mayat purba dapat ditemukan kurang dari 100 mil dari kota kuno Deer Harbor. Dunia luar saat ini sedang gempar. Semua orang membicarakan hal ini. Beberapa kultivator yang datang ke Laut Iblis dalam untuk berpartisipasi dalam transaksi pasar gelap tidak berani datang lagi. Kata-kata petani Lembah Tawon itu sungguh tak terduga. Baru setengah bulan berlalu, namun situasinya sudah memburuk sedemikian rupa. Saat ini, semua kekuatan utama di Lautan Iblis dalam sedang membahas bagaimana menangani masalah ini. Para senior meminta kami untuk tetap di sini dan mengamati jalur gelombang mayat. Pada saat yang sama, kami juga menunggu para senior. Mereka bilang, begitu mereka melihat para tetua keluar dari lembah retakan, mereka akan segera membawamu ke kota kuno Deer Harbor. Sudah banyak kekuatan yang berkumpul di sana, dan lebih banyak lagi yang akan datang satu demi satu. Ruanji dan yang lainnya mengangguk.
Mereka bereaksi sangat cepat. Sepertinya mereka sudah aktif di luar selama beberapa hari terakhir. Itu juga bagus. Baik kita bertempur atau melarikan diri, kita perlu membahas masalah ini bersama-sama. Kedelapan penjahat itu memutuskan untuk segera menuju kota kuno pelabuhan rusa untuk berdiskusi dengan berbagai kekuatan laut iblis dalam. Ruan Ji menatap Gu Chen dan berkata, Fringu, meskipun kau bukan berasal dari laut iblis dalam, apakah kau mau ikut bersama kami? Akhir-akhir ini, kedelapan penjahat itu sangat merasakan kekuatan Gu Chen. Mereka yakin padanya dan memanggilnya rekan Taois, bukan teman kecil. Sebaiknya kita pergi dan melihat-lihat. Gu Chen mengangguk. Sudah sebulan sejak mereka meninggalkan kota kuno Deer Harbor. Dia bertanya-tanya bagaimana situasinya sekarang. Dia tidak tahu apakah klan Gu masih mencarinya atau apakah mereka berhasil membunuh Zuo Chunqiu. Kelompok itu bergegas melanjutkan perjalanan dan kembali ke kota kuno Deer Harbor beberapa hari kemudian. Ketika mereka kembali memasuki kota kuno itu, seluruh kota dipenuhi suasana tegang. Para petani dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul di jalanan. Orang-orang dari Finrich langsung menemui para pemimpin kekuatan lain begitu mereka memasuki kota. Sementara itu, Gu Chen berpisah dari mereka dan bertemu dengan orang lain. Bagaimana situasinya sekarang? Di sebuah gang terpencil, Gu Chen bertanya kepada Gu Bing, yang telah ia beri batasan hidup dan mati. Selama sebulan terakhir, atas perintah kepala klan, orang-orang kami masih melacak keberadaanmu. Namun, mereka belum menemukan apapun. Adapun Zuo Chunqiu, para ahli klan kami telah mengejarnya. Setengah bulan yang lalu, sepupu Lian Yue bertarung dengan Zuo Chunqiu. Ekspresi Gu Bing sangat tertutup di hadapan Gu Chen. Oh, situasinya bagaimana? Mata Gu Chen berkedip-kedip. Mereka berdua bertarung sengit. Sepupu Lian Yue berhasil menerobos pertahanan lawan saat berada di ambang kematian dan membangkitkan tulang tirani keempatnya. Zuo Chunqiu membenci kenyataan bahwa dia bukan tandingan wanita itu. Pada akhirnya, dia beruntung bisa lolos. Ketika Gu Bing menyebut nama Gu Lian Yue, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Gu Lian Yue telah membangkitkan 4 tulang tirani pada usia 20 tahun. Ini sangat langka di klan tersebut. Itu berarti mulai sekarang, dia bisa setara dengan para tetua klan. Sang tiran wanita memang sangat kuat. Gu Chen tersenyum ketika mendengar ini. Dia benar-benar senang untuk Gu Lian Yue. Selama pertemuan kenaikan abadi, Gu Lian Yue diduga berada di ambang terobosan. Sekarang, dia telah berhasil. Yang mengejutkannya adalah Zuo Chunqiu dikalahkan begitu saja. Dia tidak tahu apakah dia telah menyembunyikan kekuatannya kali ini. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, situasi mulai di luar kendali. Klan kami meningkatkan upaya untuk membunuh Zuo Chunqiu. Sementara itu, pasukan Sekte Tiandao juga bergegas dan bentrok dengan klan kami di berbagai bagian Laut Iblis Dalam. Pemimpin Sekte Tiandao bertarung dengan kepala klan. Akibatnya, luka kepala klan semakin parah. Ketika Gu Bing mengatakan ini, Gu Chen menjadi lebih gembira. Racun di tubuh Gu Yuanshan memang belum dinetralisir, tetapi dia telah berkonfrontasi dengan pemimpin Sekte Tiandao. Bisa jadi, kondisi tubuhnya sangat buruk. Setelah itu, Tetua Agung dan mantan kepala klan datang ke Laut Iblis Dalam satu demi satu. Sekarang, konflik antara klan kita dan Sekte Tiandao sangat intens. Gu Bing tersenyum getir. Dua kekuatan terbesar di benua itu telah memulai pertempuran. Dalam setengah bulan terakhir, kedua belah pihak telah menderita korban jiwa. Apa pendapat ke-13 Sekte Abadi tentang masalah ini? Gu Chen merenung. Secara logika, bahkan jika terjadi konflik antara klan Gu dan Sekte Tiandao, karena aliansi mereka, seharusnya konflik itu berhenti. Namun, dari nada bicara Gu Bing, sepertinya keadaan sudah di luar kendali. Bab 655. Kedua belas sekte abadi tetap bungkam, tetapi aku sesekali melihat para tetua mereka muncul di lautan iblis dalam akhir-akhir ini. Jawaban Gu Bing membuat Gu Chen merasa semakin aneh. Mengapa 12 sekte abadi tidak menengahi konflik antara kedua pihak? Intuisi Gu Chen mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, dan itu pasti ada hubungannya dengan Zuo Chunqiu. Hanya saja Gu Bing tidak cukup kuat, jadi dia tidak bisa melihat situasi sebenarnya dengan jelas. Carilah cara untuk membantuku mengaturnya. Aku ingin bertemu dengan sepupu Lian Yue, kata Gu Chen. Setelah melihat leluhur keluarga Gu di luar sumur surga, Gu Chen sangat khawatir mengapa mereka berada di sana, sehingga dia tidak bisa mengabaikan apa yang mereka katakan. Jika dia ingin memahami hal-hal ini, dia hanya bisa melalui jajaran atas keluarga Gu, dan satu-satunya orang yang bisa dipercaya Gu Chen adalah sepupu Lian Yue. Gu Bing mengangguk dan segera mengikuti instruksi Gu Chen. Saat Gu Chen dan Gu Bing sedang berbicara, banyak kekuatan dari lautan iblis dalam, termasuk lembah tawon dan aula iblis angin kencang, berkumpul di kota kuno pelabuhan rusa dan berdebat. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan rekan Ruan? Jumlah dan kekuatan mayat-mayat kuno itu melampaui perkiraan awal kita. Jika kita tetap di sini, kita akan mati. Satu-satunya pilihan kita adalah melarikan diri. Kemana kita bisa melarikan diri? Laut Iblis Dalam adalah wilayah 13 sekte abadi. Tidak ada tempat bagi kita di sana. Jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kita, kita pasti bisa merebut sebagian dari 13 sekte abadi. Ke-13 sekte abadi memiliki para ahli alam gua surga. Kita tidak bisa merebut wilayah mereka. Seandainya kami bisa, kami tidak akan meringkuk di lautan iblis dalam yang terkutuk ini. Brengsek, kita akan mati jika tetap tinggal, dan kita akan mati jika pergi. Apa yang harus kita lakukan?
Para pemimpin pasukan menyadari bahwa mereka tidak punya tempat tujuan dan merasa putus asa. Ada satu orang yang bisa membantu kita. Saat semua orang kebingungan, seorang lelaki tua dengan kepala yang sangat besar masuk dari luar aula. Sialan, si kepala besar, kenapa kau baru datang sekarang? Kita telah berkumpul di kota kuno Deer Harbor selama berhari-hari, dan kau malah bersembunyi di kedai reyotmu. Mengapa kau di sini sekarang? Ketika para pemimpin dari berbagai faksi melihat Bos Mo, mereka semua sangat tidak puas. Bos Mo juga memiliki sekelompok ahli di bawahnya, dan mereka sangat mahir dalam mengumpulkan informasi. Di lautan iblis dalam ini, mereka dapat dianggap sebagai tokoh terkemuka. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah meminta orang-orang untuk memanggilnya untuk membahas gelombang mayat kuno, tetapi dia menolak untuk datang sampai hari ini. Semuanya, mohon maafkan saya. Ini bukan waktu yang tepat bagi saya untuk datang, dan akan sia-sia jika saya datang. Karena itulah saya tidak datang. Big Head Mo tersenyum lebar saat menyapa 8 iblis agung di aula. Maksudmu waktunya telah tiba, apakah Anda punya ide tentang situasi saat ini? Mata semua orang berbinar. Bos Mo, kata Bos Mo pelan sambil mondar-mandir di aula. Situasi saat ini adalah jika kita tidak meninggalkan lautan iblis dalam, kita mungkin akan tenggelam oleh gelombang mayat kuno. Jika kita pergi, kita mungkin akan dihancurkan oleh 13 sekte abadi. Kita berada dalam dilema. Sangat mudah untuk menyelesaikan dilema saat ini. Saya hanya bisa memilih untuk memeluk pohon besar. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Sebagian besar dari kita telah menyinggung 13 sekte abadi. Di mana kita bisa menemukan pohon besar untuk kita peluk. Para pemimpin itu berkata dengan pasrah. Apakah kau lupa bahwa setelah pesta kenaikan abadi, sebuah kekuatan baru muncul di benua ini? Tanya Big Head Mo dengan penuh makna. Apakah Anda berbicara tentang aula seni bela diri? Semua orang termenung dalam-dalam. Kabar tentang Wu Lingxian yang menantang para pemimpin sekte abadi utama selama pesta kenaikan abadi telah lama tersebar di lautan iblis dalam, yang membuat mereka mengaguminya dari lubuk hati mereka. Setelah bertahun-tahun lamanya, ini adalah pertama kalinya seseorang bisa menyiksa 13 sekte abadi dengan begitu kejam. Setelah Big Head Mo menyebutkannya, semua orang mulai memikirkan kemungkinan bergabung dengan aula seni bela diri. Meskipun aula seni bela diri itu kuat, mereka menjadi tenang sejak pesta kenaikan abadi. Kita bahkan tidak bisa menghubungi mereka. Salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan kunci. Wakil Ketua Aula Seni Bela Diri dan jenius nomor 1 dari benua roh abadi, Gu Chen, sekarang berada di lautan iblis dalam. Jika kita bergabung dengannya, bukankah itu sama saja dengan bergabung dengan Aula Seni Bela Diri? Kata Mo kepala besar sambil tersenyum. Benarkah itu? Di mana dia? Para pemimpin pasukan semuanya menunjukkan ketertarikan mereka. Mereka tahu tentang Gu Chen, sang jenius dari benua roh abadi. Dia adalah pria ganas yang jarang terlihat selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Dia seorang diri mengalahkan 9 jenius dan menyebabkan kekacauan di 13 sekte abadi. Sebulan yang lalu, dia muncul di kota kuno pelabuhan rusa dan dengan mudah lolos dari kepala klan Gu. Dia bahkan melukai kepala klan Gu. Ketika berita ini menyebar, hal itu menjadi semakin mengagumkan. Dalam situasi seperti itu, jika mereka bisa bergabung dengan orang tersebut, keselamatan mereka akan sangat terjamin. Mengenai keberadaan Frin Gu, kita harus bertanya kepada orang-orang di Evilman Ridge. Big Head Mo menatap teman-teman lamanya sambil tersenyum. Kepala besar, kau sudah merencanakan ini sejak lama. Melihat ekspresi Big Head Mo, Ruan Ji, Tetua Tan, dan yang lainnya akhirnya menyadari mengapa dia meminta Gu Chen untuk menyelamatkan mereka. Ternyata dia telah merencanakan ini sejak lama. Sebagian dari kalian sudah bertemu dengan Friended Gu. Mengapa kalian tidak memberitahu semua orang tentang dia agar semua orang dapat menilai? Kamu bisa mengambil keputusan setelah mendengarkannya. Jika kamu memutuskan untuk bergabung dengan Friended Gu, kamu masih bisa menemukannya. Setelah Big Head Mo selesai menyampaikan sarannya, dia menemukan tempat duduk acak dan duduk tanpa mengatakan apapun lagi. Kedelapan penjahat dan tubuh-tubuh Dharma yang sebelumnya diselamatkan oleh Gu Chen saling memandang dan mulai membicarakan apa yang mereka ketahui tentang Gu Chen. Kedelapan penjahat itu telah bepergian bersama Gu Chen selama sebulan dan dapat dikatakan sebagai teman di saat kesulitan. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Gu Chen dan memberikan penjelasan yang komprehensif. Setengah hari kemudian, pertemuan di Laut Iblis Dalam pun berakhir. Semua orang telah memahami pro dan kontra bergabung dengan Aula Seni Bela Diri dan memiliki pemahaman yang baik tentang Gu Chen. Kita tidak punya banyak waktu. Mari kita voting di sini. Siapa yang setuju untuk mengikuti Aula Seni Bela Diri dan Gu Chen boleh mengangkat tangan. Siapa yang tidak setuju boleh berdiri diam. Setelah kami mengambil keputusan, kami akan pergi dan meyakinkan para penganut Tao lainnya yang belum datang. Saat pemimpin lembah lebah kuning menyelesaikan kata-katanya, para pemimpin saling memandang. Saya setuju dengan keputusan ini. Di luar dugaan, orang pertama yang setuju untuk mengikuti Aula Seni Bela Diri bukanlah dari Wretched Ridge. Ia justru adalah perwakilan dari Aula Iblis Dalam, Zhan Gui. Tindakannya menyentuh hati semua orang. Zhan Gui selalu menjadi orang yang enggan tunduk kepada orang lain. Tak seorang pun menyangka dia akan menjadi orang pertama yang setuju. Semua orang tersentuh, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Zhan Gui. Aku sudah pernah berada di bawah batasan hidup dan mati. Aku harus mematuhinya meskipun aku tidak mau. Lebih baik menyeret semua kekuatan di lautan iblis dalam ke dalam masalah ini.
Jika Gu Chen itu menjadi kepala laut iblis dalam, aku akan menjadi bawahannya yang paling dipercaya. Kami juga setuju dengan keputusan ini. Ruan Ji dari punggungan celaka mengikuti dari dekat perwakilan dari Aula Iblis Angin Kencang. Jika mereka harus bergantung pada satu orang, akan lebih baik bergantung pada anak itu daripada 13 sekte abadi. Melihat bahwa kekuatan-kekuatan besar seperti Gale Demon Hall dan Wretched Ridge telah setuju, kekuatan-kekuatan lain pun turut menyuarakan pendapat mereka. Aku setuju. Aku setuju. Semua kekuatan yang hadir mengambil keputusan bulat dan menentukan nasib masa depan Laut Iblis Dalam. Karena semua orang sudah mengambil keputusan, sekarang saatnya kita bertemu dengan atasan kita dan melihat apakah beliau bersedia menerima kita. Bab 656. Gu Bing pergi untuk mengatur pertemuan antara Gu Chen dan Gu Lian Yue. Gu Chen berjalan di jalan, memikirkan apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Nasib ayahnya tidak diketahui di lubang ambles alami mata bumi. Para leluhur menyelamatkannya dan memberitahunya bahwa akan terjadi bencana besar. Kedua hal ini membuatnya perlu memasuki lubang raksasa alami mata bumi lagi. Hanya satu orang, atau bahkan hanya kekuatan beberapa faksi, tidak akan mampu melakukannya. Dia memejamkan mata, berpikir dengan cermat tentang semua aspek. Orang-orang terus berdatangan tanpa henti di jalanan. Saat Gu Chen berjalan, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi. Seolah-olah dia tiba-tiba memasuki malam. Suara bising di sekitarnya dengan cepat menghilang, dan udara dingin menyebar dari segala arah, menyebabkan Gu Chen menggigil. Suara mendesing. Matanya tiba-tiba terbuka, dan ekspresinya menjadi muram. Jalanan yang sebelumnya ramai itu tiba-tiba menghilang. Aku sudah lama menunggumu. Aku tahu kau akan kembali ke sini. Sebuah suara dingin terdengar di mana-mana. Dari pintu masuk jalan, sudut jalan, toko-toko di sepanjang jalan, tempat duduk di dekat jendela lantai 2 restoran, dan sebagainya, tampak berbagai sosok berdiri di sana. Pada suatu titik, mereka telah menutup seluruh jalan, aura mereka terkunci erat pada Gu Chen. Mereka semua tampak persis sama, mengenakan jubah hitam, rambut perak pendek, dan senyum jahat yang dipenuhi niat membunuh. Berapa banyak yang sudah kembali? Tatapan Gu Chen bergerak cepat. 10, 15, 30, 48. Saat menghitung sampai akhir, Gu Chen menarik napas dalam-dalam, badai berkecamuk di hatinya. Terakhir kali, kau berani memanfaatkan aku. Tahukah kau bagaimana aku menjalani bulan ini karena ulahmu? Di depan jalan, Zuo Chunqiu lainnya berjalan perlahan mendekat. Ini adalah Zuo Chunqiu yang ke-49. Biasanya dia menunjukkan senyum yang ramah dan tidak berbahaya, tetapi hari ini, dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Kurasa kehidupan kakak Zuo bulan ini pasti sangat seru, kata Gu Chen sambil tersenyum tipis yang tak sampai ke matanya. Aku dikejar-kejar oleh klan Gu kemana-mana, dan rahasiaku terbongkar. Semua ini berkat dirimu. Tatapan Zuo Chunqiu dingin, jelas dipenuhi amarah. Gu Chen, sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita hari ini. Aku sudah sangat menahan diri dalam bersikap terhadapmu. Aku sudah bersikap ramah, dan kau selalu menolakku berulang kali. Bulan ini, aku telah membantumu mengalihkan sebagian besar kekuatan tempur klan Gu. Karena kebaikan ini, kau harus menyerahkan teknik waktu rahasiamu kepadaku. Gu Chen menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Mengapa kakak Zuo begitu gigih? Aku sudah berkali-kali bilang aku tidak bisa memberikannya padamu. Dia melirik puluhan klon yang siap bergerak dan bertanya dengan ragu-ragu. Aku dengar kakak Zuo bertarung dengan banyak ahli klan Gu bulan ini dan kehilangan banyak doppelganger. Mengapa masih ada begitu banyak di sini? Saudara Zuo, apa batasanmu? Sejujurnya, Gu Chen tidak benar-benar ingin melawan Zuo Chunqiu karena orang ini terlalu aneh. Pertama kali dia membunuhnya, dia menemukan bahwa itu hanyalah klon. Kedua kalinya dia menyergapnya, dia mengirim 25 klon. Ini adalah kali ketiga kejadian serupa di kota yang sama. Yang lebih menakutkan lagi adalah jumlah total orangnya mencapai 49 orang. Gu Chen tidak memahami teknik kultivasi Zuo Chunqiu. Dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh ke-49 orang itu, ada kemungkinan bahwa tidak satu pun dari mereka adalah Zuo Chunqiu yang asli. Saat ini, dia memiliki urusan yang lebih penting untuk diurus, sehingga dia merasa ingin melarikan diri dari Zuo Chunqiu. Berikan padaku teknik waktu rahasia, dan mungkin aku akan berbelas kasih dan memberitahumu, kata Zuo Chunqiu dingin. Dan bagaimana jika aku tetap menolak? Kata Gu Chen dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku pasti akan membunuhmu hari ini dan menggunakan teknik pencarian jiwa padamu. Hari ini berbeda dari sebelumnya. Sejumlah besar ahli dari klan Gu telah kusesatkan ke daerah lain. Mereka tidak akan kembali untuk menggangguku. Keberuntunganmu telah habis. Zuo Chunqiu tertawa dingin. Saudara Zuo terlalu gigih. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Dia menepuk kantung pembangkit hewan buasnya, dan kera putih itu mendarat di depannya. 30.000 serangga ganas juga terbang keluar dan mengelilinginya. Zuo Chunqiu yang berjumlah 49 telah menutup jalan ini. Dia harus bertarung meskipun dia tidak mau. Huff, kau menolak bersulang hanya untuk meminum hukuman. Mata Zuo Chunqiu berbinar penuh tekad. Selain meninggalkan 9 orang untuk menutup jalan, dari depan, dari sudut-sudut, dari lantai atas, dan dari toko-toko di samping, mereka semua bergegas keluar satu persatu menuju Gu Chen. Masing-masing dari mereka memiliki aura seorang Dharmakaya tingkat akhir. Sebanyak 40 orang bergegas mendekat, masing-masing memperlihatkan kekuatan magis mereka sendiri.
Sebagian dari mereka berubah menjadi burung rok bersayap emas, sebagian berubah menjadi katak emas bermata biru, sebagian berubah menjadi harimau putih ganas, dan sebagian berubah menjadi naga hitam. Masing-masing dari mereka seolah mewakili hukum langit dan bumi. Mereka setajam kilat, secepat api, seteguh air, dan seberat tanah. Dia membangkitkan kekuatan hukum langit dan bumi, dan seluruh dunia dipenuhi dengan ribuan cahaya keberuntungan yang menghantam Gu Chen. Di antara rekan-rekannya, ini adalah pertama kalinya Gu Chen merasakan tekanan yang begitu besar. Dharma kebebasan abadi terwujud hampir seketika. Kedelapan simbol itu berputar tanpa henti, dan dia mencoba untuk memblokir semua serangan Zuo Chunqiu. Percuma saja, kultivasi Yuan Limu hanya berada di tahap Dharma Kaya akhir. Meskipun kau bisa menggunakan 8 trigram yang berasal dari 8 hukum langit dan bumi untuk melawan musuh-musuh tingkat tinggi, itu hanya karena musuh-musuhmu biasa-biasa saja. Aku bisa melawan mereka yang levelnya lebih tinggi sepertimu, dan kultivasiku 1 tingkat lebih tinggi darimu. Yang terpenting, kamu hanya bisa meminjam kekuatan 8 hukum langit dan bumi, sedangkan aku bisa meminjam 49. Begitu Zuo Chunqiu selesai berbicara, mereka semua menyerang bersama-sama. Dalam sekejap mata, Dharma kebebasan abadi Gu Chen runtuh dengan cepat. Bahkan tidak sampai 3 tarikan napas, ekspresi Gu Chen berubah muram. Zuo Chunqiu benar, keduanya adalah jenius yang mampu melawan mereka yang levelnya lebih tinggi, dan dia 1 level lebih tinggi darinya. Dharma kebebasan abadi benar-benar ditekan. Huff. Mata Gu Chen berbinar, dia menarik kembali Dharma kebebasan abadi, dan sosok besar peta agung yang mendominasi muncul di belakangnya. Begitu peta agung yang mendominasi muncul, ia menyerang ke segala arah, dan serangan Zuo Chunqiu langsung melambat. Kekuatan garis keturunan Gu Chen telah mencapai tahap Dharma Kaya sejati, dan perbedaannya tidak sebesar perbedaan tingkat kultivasi. Membunuh. 3 tulang tirani di tubuhnya bersinar bersamaan. Dia mengangkat tangannya, dan 2 tombak penguasa muncul di tangan peta agung yang dominan. Dia mengacungkan tombak-tombak itu ke segala arah, dan musuh-musuh terlempar satu persatu. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan pedang Kunluntir. Kera putih juga menyerang, dan kawanan serangga menyerbu keluar. Aku harus membuka jalan sesegera mungkin, kalau tidak aku akan mati jika dia mengepungku. Gu Chen sangat yakin tentang seberapa kuat Zuo Chunqiu saat ini. Dengan 49 orang seperti dia yang bekerja sama, mereka pasti bisa melawan petarung tingkat gua surga yang tangguh. Pria ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik, dan dia telah menyergapnya di kota kuno Deer Harbor begitu lama. Apapun yang terjadi, dia akan membunuhnya hari ini. Percuma saja, Gu Chen. Kita sudah beberapa kali bertarung, dan aku tahu semua kartu andalanmu. Bab 657. 40 helai rambut perak Zuo Chunqiu menari-nari tertiup angin saat mereka membentuk formasi pertempuran. Serangan mereka tak ada habisnya, dan dari segi keindahan, mereka tidak kalah dengan formasi 8 trigram. Pada saat yang sama, ia menggunakan banyak ilmu rahasia Sekte Tiandao. Tinju surgawi yang tak terhentikan, telapak penyesalan, pedang tanpa wujud, segel reinkarnasi. Zuo Chunqiu datang dengan persiapan matang. Berkat perhitungan yang tepat dan kekuatan yang luar biasa, Gu Chen kewalahan, dan luka-luka segera muncul di tubuhnya. Mengumpulkan. Dia juga mengeluarkan harta karun langka, yaitu botol giok seputih salju. Mulut botol itu diarahkan ke 30.000 serangga ganas milik Gu Chen, dan semua serangga ganas itu tersedot ke dalamnya, menyebabkan Gu Chen kehilangan bantuan yang sangat besar. Segel. Ke-10 Zuo Chunqiu lainnya bergandengan tangan dan mengeluarkan sebuah susunan. Di dalam susunan itu, bintang-bintang berkelap-kelip dan galaksi Bima Sakti mengalir. Susunan itu benar-benar menyegel kera putih di dalamnya untuk waktu yang singkat. Tiba-tiba, Gu Chen menjadi penyendiri dan menjadi sasaran serangan gila-gilaannya. Brengsek. Gu Chen marah. Matanya memancarkan hawa dingin. Dia mencoba mengaktifkan avatar kebebasan abadi, ingin menggunakan 100% kekuatan tempurnya. Saat avatar kebebasan abadi muncul, ketiga tulang tirani di tubuhnya menjadi seperti kuda liar. Kekuatan mereka tak terkendali, berbenturan dengan energi spiritual di dantiannya. Dari luar, avatar kebebasan abadi dan peta besar tirani berbenturan, dan status keduanya menjadi tidak stabil. Sepertinya ada masalah besar dengan tubuhmu. Tatapan Zuo Chunqiu tampak acuh tak acuh, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Bisa. Terperangkap di dalam dan di luar, Gu Chen memuntahkan darah, dan napasnya menjadi tersengal-sengal. Tubuhku harus bermasalah sekarang. Gu Chen berada dalam krisis hidup dan mati. Zuo Chunqiu benar-benar menekannya, dan dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menghadapinya. Aku sangat kecewa. Kupikir kau bisa memaksaku untuk menggunakan lebih banyak kemampuan sejatiku, tapi kau lebih buruk daripada Gu Lianyue. Mata Zuo Chunqiu menunjukkan kekecewaan. Itu adalah kekecewaan yang sesungguhnya. Sejak masih muda, dia sangat berbakat, dan tidak seorang pun di generasinya di Sekte Tiandao yang mampu mengalahkannya. Setelah hidup seperti ini sekian lama, dia merasa bosan dan mulai sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah menyembunyikan kekuatannya, hanya ada 9 orang di benua itu yang bisa berdiri sejajar dengannya. Semua orang menyebut mereka sebagai 10 favorit surga, tetapi ketika dia berdiri di samping mereka, dia hanya merasa itu hanyalah lelucon. Terlalu lemah. Di matanya, setiap jenius telah ia lihat kepalsuannya. Yang disebut jenius itu hanyalah orang bodoh di matanya. Terdapat jurang yang sangat besar antara dirinya dan mereka dalam hal bakat, kekuatan, dan visi.
Lambat laun, ia merasakan rasa putus asa. Bahkan di antara para kultivator generasi yang lebih tua, hanya sedikit yang mampu menarik perhatiannya. Situasi ini berlanjut hingga munculnya Gu Chen. Dia bersinar cemerlang selama upacara kenaikan Dewa Agung, yang telah membangkitkan kembali sedikit minat di hatinya yang telah lama kehilangan semangat bertarungnya. Pria ini mungkin memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Dengan mengingat hal ini, selain fakta bahwa Gu Chen memiliki sesuatu yang sangat dia butuhkan, dia selalu memiliki pendapat yang baik tentangnya. Hari ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan ke-49 inkarnasi jalan surga. Dia pikir Ye Futian bisa memberinya waktu yang menyenangkan, tetapi dia tidak menyangka Ye Futian begitu lemah. Sayang sekali, sepertinya di benua ini, hanya Wu Lingxian dan beberapa orang lainnya yang layak menjadi lawanku. Zuo Chunqiu kehilangan minat pada Gu Chen, dan matanya menunjukkan ekspresi iba. Sepertinya salah satu kesayangan surga akan jatuh hari ini. Dia melambaikan tangannya, dan banyak inkarnasi telah mengalahkan ambisi besar Gu Chen dan mendekatinya. Di ambang kematian, wajah Gu Chen menunjukkan kegilaan. Lancang, beraninya kau berperilaku keji di lautan iblis yang dalam. Kau dari sekte Tiandao, serahkan nyawamu. Fringu, kami di sini untuk membantumu. Tiba-tiba, gelombang aura yang kuat melesat dari segala arah. Dengan 8 penjahat dan hantu perang sebagai pemimpinnya, banyak ahli Dharmakaya dari lautan iblis dalam berkumpul. Mereka telah berdiskusi untuk mengandalkan aula seni bela diri, jadi mereka mencari Gu Chen di kota. Tak lama kemudian, mereka tertarik oleh hiruk-pikuk pertempuran ini. Melihat Gu Chen dalam bahaya, semua orang segera mengambil keputusan dan bertindak. Boom, 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 boom. 9 inkarnasi Zuo Chunqiu bertanggung jawab untuk menjaga perimeter luar, tetapi para kultivator laut iblis dalam tidak bisa dianggap remeh. Mereka bergandengan tangan dan dengan cepat menerobos garis pertahanannya, mengacaukan situasi. Mengapa para kultivator laut iblis dalam membantumu? Zuo Chunqiu terkejut, dan wajahnya berubah jelek. Brengsek. Gu Chen terlalu beruntung. Terakhir kali, rencananya digagalkan oleh klan Gu, dan kali ini, rencananya digagalkan oleh para kultivator laut iblis dalam. Yang dia inginkan hanyalah kemampuan rahasia waktu. Mengapa itu begitu sulit? Puluhan kultivator alam Dharmakaya turun dari langit dan sepenuhnya mengepung jalan ini. Sejenak, Zuo Chunqiu, yang awalnya unggul dalam jumlah, dikepung. Orang-orang yang hadir adalah para pemimpin kekuatan utama Laut Iblis Dalam. Mereka semua berpengalaman dan kejam. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan 13 sekte surgawi. Terbatas oleh bakat dan keterampilan mereka, tak satu pun dari mereka yang bisa mencapai alam gua surga. Namun, di alam Dharmakaya, mereka jelas merupakan ahli kelas atas. Setelah mereka bergabung, Zuo Chunqiu pun merasakan tekanan yang sangat besar. Tekanan pada Gu Chen sangat berkurang. Dia juga menekan konflik antara dua kekuatan di dalam tubuhnya. Melihat Zuo Chunqiu yang berada paling dekat dengannya, dia tiba-tiba menyerang. Desis. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan jari yang bersinar seterang batu kecubung. Namun, jari itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan. Jari racun yang menyedihkan menembus langit dan seketika menembus salah satu inkarnasi Zuo Chunqiu. Seolah disambar petir, kulit inkarnasi itu dengan cepat berubah menjadi hitam dan berbau busuk. Wajahnya pucat, dan dia jatuh ke tanah karena racun. Wajah Zuo Chunqiu semakin muram. Namun, dalam sekejap, situasinya berbalik. Mengapa kamu membantuku? Gu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendongak ke arah sekelompok besar kultivator iblis di segala arah. Jika kelompok orang ini tidak datang, dia tidak akan bertahan hidup sampai hari ini. Setelah mendengar pertanyaan Gu Chen, banyak kultivator iblis saling memandang. Akhirnya, Ruan Ji berbicara. Teman Gu, kami bersedia melayani Anda sebagai atasan kami. Kami akan bergabung dengan aula seni bela diri dan mengikuti arahan Anda. Ketika Zuo Chunqiu mendengar ini, tangannya yang tersembunyi di dalam lengan bajunya gemetar karena marah. Brengsek, brengsek. Mengapa sih, sebanyak apapun rencana yang kumiliki, aku tetap tak bisa menandingi keberuntungan Gu Chen. Gu Chen melirik semua kultivator iblis dengan heran. Melihat ekspresi serius mereka dan sepertinya tidak berbicara sembarangan, dia tersenyum. Sepertinya bahkan surga pun tidak menerimaku. Zuo Chunqiu, rencana dao surgawimu masih belum cukup baik. Sarkasme Gu Chen membuat Zuo Chunqiu menggertakkan giginya karena marah. Setelah selesai berbicara, dia menatap para pemimpin dari berbagai pasukan di Laut Iblis Dalam. Matanya menajam, dan suaranya yang menggelegar menyebar luas. Aula seni bela diri bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Aku tidak menerima prajurit tak berguna dan jenderal lemah yang hanya menunggu kematian. Aku hanya menerima prajurit elit pemberani dan jenderal tangguh. Jika kamu ingin mengikutiku, kamu harus menunjukkan ketulusanmu. Ketika para ahli alam Dharma mendengar ini, mereka mencemooh. Apa yang diinginkan Friendet Gu agar kita lakukan? Kami akan mendengarkan perintah Anda. Rambut putih Gu Chen berkibar tertiup angin saat dia memberikan perintah dengan dingin. Kirim Zuo Chunqiu ke neraka. Dipahami. Banyak kultivator iblis merespons serempak dan sangat gembira. Bab 658. Kota kuno Deer Harbor dilanda badai dahsyat. Pertempuran antara para master Dharmakaya menimbulkan kehebohan besar. Zuo Chunqiu menjadi sasaran serangan banyak kultivator iblis.
Dengan bantuan massa, formasi yang menjebak kera putih berhasil dihancurkan, dan botol giok murni berisi 30.000 serangga ganas berhasil dibawa pergi. Zuo Chunqiu sangat marah, tetapi dia hanya bisa mundur dan mencoba melarikan diri. Akan sulit baginya untuk menghadapi begitu banyak musuh sekaligus, dan keributan itu pasti akan menarik perhatian para ahli dari klan Gu atau sekte lain. Begitu dia dikepung, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Gu Chen, kau tidak akan selalu seberuntung ini. Aku pasti akan membunuhmu. Zuo Chunqiu meraung, lalu para kembarannya berubah menjadi garis-garis cahaya, menerobos pengepungan dari segala arah. Gerakannya sangat lincah. Para Master Dharmakaya dari Laut Iblis hanya meninggalkan 8 mayatnya, dan dia melarikan diri bersama sisanya. Gu Chen membunuh 3 Zuo Chunqiu dengan jari beracun bencananya, tetapi ekspresinya tidak senang saat dia melihat sisa sosok yang melarikan diri. Jika tidak ada yang membantunya hari ini, dia pasti akan menjadi pihak yang dirugikan. Zuo Chunqiu telah mengancam keselamatannya secara serius. Selama orang ini masih hidup, dia tidak akan bisa tenang. Yang mana tubuh aslinya? Zuo Chunqiu meninggalkan total 11 mayat di reruntuhan setelah pertempuran. Para Master Dharmakaya dari Laut Iblis melihat mayat-mayat itu dan berdiskusi. Gu Chen berjalan ke sisi setiap mayat dan memeriksanya satu persatu, berharap menemukan beberapa petunjuk. Jelas bahwa jika dia ingin membunuh Zuo Chunqiu, dia harus terlebih dahulu memahami teknik anehnya. Jika tidak, usahanya akan sia-sia. Gu Chen memeriksa mayat-mayat itu, dan mata ungunya memancarkan cahaya penalaran. Tidak lama kemudian, dia mengulurkan tangan untuk meraih mayat itu, dan aura yang tak terlukiskan muncul di tangannya. Jalan surgawi Ki Vital. Gu Chen bergumam. Dia menemukan bahwa ada Ki Vital jalan surgawi di setiap mayat. Karena dia telah mempelajari ortodoksi sekte jalan surgawi, dia dapat merasakannya dengan tajam. Namun, selain energi vital jalan surgawi, dia tidak bisa melihat apapun lagi. Avatar kultivator biasa seperti refleksi bulan milik Gu Chen. Tanpa dukungan energi elemen, avatar tersebut akan runtuh dan menghilang. Namun, setiap klon Zuo Chunqiu terbuat dari daging dan darah, jadi mereka benar-benar mati ketika mereka meninggal. Ini bukanlah klon biasa sama sekali. Lebih tepatnya, Zuo Chunqiu seperti memiliki banyak saudara kembar. Sepertinya aku hanya bisa bertanya pada sepupu Lian Yue jika ingin mengetahui metode kultivasi apa yang digunakan Zuo Chunqiu. Gu Chen bergumam. Pengejaran tanpa henti klan Gu terhadap Zuo Chunqiu selama sebulan terakhir sangat aneh, dan sikap dari 13 sekte abadi juga tidak normal. Dia yakin bahwa mereka pasti telah memahami rahasia Zuo Chunqiu. Setelah pemeriksaan, Gu Chen membakar mayat Zuo Chunqiu hingga menjadi abu. Kemudian, dia melihat Dharmakaya dari Aula Iblis Dalam. Tempat ini terlalu berisik, mari kita bicara di tempat lain. Dia sudah membocorkan keberadaannya, jadi Gu Yuanshan mungkin akan mencarinya lagi. Jika dia datang, bahkan kelompok kultivator Laut Iblis Dalam pun tidak akan banyak membantu, jadi lebih baik untuk segera pindah. Semua orang mengerti maksud Gu Chen dan mengangguk. Maka, rombongan itu segera meninggalkan kota kuno Deer Harbor, hanya menyisakan reruntuhan pertempuran. 4 jam setelah Gu Chen dan yang lainnya menghilang, sekelompok besar ahli akhirnya tiba. Pemimpinnya adalah ketua klan Gu saat ini, Gu Yuanshan. Si bocah nakal itu akhirnya muncul lagi. Kukira kau sudah lolos dari lautan iblis dalam. Gu Yuanshan menanyai para kultivator yang menyaksikan pertempuran di kota bawah. Matanya haus darah saat dia berbicara dengan gigi terkatup rapat. Kondisinya saat ini jelas agak buruk. Dia tampak jauh lebih tua dari sebelumnya, matanya cekung, bibirnya ungu, dan tangannya kering seperti ranting. Racun di tubuhnya belum sembuh, dan itu menyiksanya setiap malam. Selain itu, dia pernah bertarung dengan pemimpin sekte hukum surgawi beberapa waktu lalu, yang memicu racun yang ditekan di dalam tubuhnya, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Ia merasa semakin tersiksa karena luka-luka di tubuhnya, sehingga ia semakin membenci Gu Chen. Ia telah mencarinya sejak lama. Tidak ada kabar darinya selama sebulan, dan dia mengira dia telah meninggalkan Laut Iblis Dalam. Dia tidak menyangka dia akan muncul lagi. Hal ini membuat Gu Yuanshan tak sabar untuk menangkapnya. Setidaknya, dia harus mendapatkan penawarnya terlebih dahulu. Semua pasukan di Lautan Iblis Dalam menyerah kepada Aula Seni Bela Diri. Dia bertanya kepada para kultivator keliling di kota itu dan segera mendapatkan kabar tersebut. Dia mengerutkan kening. Meskipun tidak ada ahli alam gua surga yang kuat di Lautan Iblis Dalam, para kultivator iblis itu tetaplah para preman setempat. Jika mereka sengaja membantu Gu Chen bersembunyi, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Aula Seni Bela Diri telah menaklukkan Lautan Iblis Dalam. Ini bukan kabar baik bagi klan Gu dan 13 sekte abadi. Sepertinya aku harus membahas masalah ini dengan sekte-sekte lain. Jika perlu, kirim pasukan untuk membersihkan seluruh Lautan Iblis Dalam. Kilatan dingin terpancar dari matanya. Dia terus menginterogasi para kultivator dan mendapatkan kabar tentang Zuo Chunqiu. 49 Zuo Chunqiu. Ambisi bocah itu telah terkonfirmasi. Sungguh orang yang menakutkan. Mata Gu Yuanshan menunjukkan rasa takut yang mendalam. Jika Zuo Chunqiu benar-benar bisa melakukan itu, pasti akan merusak keseimbangan seluruh benua roh abadi. Gu Chen tidak boleh dibiarkan hidup, dan Zuo Chunqiu juga tidak boleh dibiarkan hidup. Mereka harus dieliminasi. Karena Zuo Chunqiu telah sepenuhnya terbongkar, 12 sekte abadi tidak akan lagi khawatir dan pasti menginginkan kematiannya.
Sekte Tiandao, kali ini, kau berdiri di sisi berlawanan dari seluruh benua. Mari kita lihat bagaimana kau akan melindungi anak ajaib sektemu yang belum muncul selama 10.000 tahun. Gu Chen dan kelompok kultivator iblis pindah ke suatu tempat di punggungan manusia jahat. Itu adalah gua kares bawah tanah yang sangat besar. Setelah berbagai pihak menyatakan niat mereka untuk bergabung dengan aula seni bela diri, Gu Chen duduk di sana dan menutup matanya untuk merenung. Situasi di lautan iblis dalam semakin tidak terkendali. Sejumlah besar gelombang mayat bermigrasi keluar dari jurang surga. Klan Gu dan Sekte Tiandao menggunakan lautan iblis dalam sebagai medan pertempuran, dan pasukan lain secara bertahap ikut terlibat. Ini adalah pusaran air yang sangat besar. Siapapun yang melakukan kesalahan bisa hancur berkeping-keping. Tidak heran jika pasukan di laut iblis dalam ingin bergabung dengan aula seni bela diri. Bisa dibilang, aula seni bela diri adalah satu-satunya pilihan mereka saat ini. Sebelum Gu Chen tiba di lautan iblis dalam, Wu Lingxian telah menyatakan niatnya untuk menaklukkan kekuatan di lautan iblis dalam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedua pihak telah memiliki hubungan yang baik. Gu Chen memutuskan untuk menerima kelompok bawahan ini. Namun, situasi selanjutnya bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan lagi oleh seorang ahli dharma tingkat lanjut seperti dirinya. Para ahli dari alam gua surga secara bertahap turun ke lautan iblis dalam. Lubang surga dan mata bumi masih menimbulkan masalah dengan mayat-mayat abadi, dan tubuhnya menghadapi bahaya tersembunyi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kelompok orang di hadapannya ini telah memutuskan untuk bergabung dengannya dan menyinggung Sekte Tiandao dan klan Gu hari ini, dia tentu saja harus bertanggung jawab atas mereka. Melihat situasi saat ini, saya hanya bisa meminta kepala sekolah bela diri untuk bertindak. Saya harap dia bisa tiba tepat waktu sebelum badai yang lebih besar datang. Bab 659. Sebentar lagi, semua orang akan tahu bahwa kau telah bergabung dengan aula seni bela diri. Tidak ada yang tahu bagaimana reaksi 13 sekte abadi dan klan Gu. Jadi, pindahkan anak buahmu sesegera mungkin. Aku sudah memberitahu ketua aula pertemuan seni bela diri. Mari kita tunggu kedatangannya. Gu Chen berkata kepada para pemimpin dari berbagai pasukan. Semua orang merasa gembira ketika mendengar bahwa Wu Lingxian akan datang ke lautan iblis dalam. Dengan dukungan dari ahli bela diri yang tak tertandingi itu, bahkan jika mereka harus melawan 13 sekte abadi secara langsung, mereka tidak perlu takut. Dengarkan wakil ketua aula, mari kita berpencar dan mengumpulkan kembali pasukan kita. Mari kita perkuat kekuatan kita secepat mungkin. Dengan Evil Ridge dan Gale Demon Hall sebagai pemimpinnya, semua pasukan bergerak dengan cepat. Dahulu, lautan iblis dalam bagaikan hamparan pasir lepas, masing-masing melakukan urusannya sendiri-sendiri. Namun, karena tekanan kuat dari dunia luar, mereka dengan cepat bersatu. Ketika sekelompok kultivator iblis jahat dengan kekuatan tempur luar biasa bersatu, kekuatan yang mereka keluarkan cukup untuk membuat seluruh benua memperhatikan mereka. Beberapa hari kemudian, Gu Chen mendapat informasi dari intelijen aula iblis angin bahwa setelah pertarungannya dengan Zuo Chunqiu, klan Gu telah meningkatkan upaya mereka untuk mencari Zuo Chunqiu. Tidak hanya klan Gu, tetapi orang-orang dari Sekte Abadi Tai Hao, Sekte Pedang Terhormat, Sekte Abadi Matahari Ungu, dan kekuatan lainnya juga aktif di berbagai tempat, diam-diam mencari Zuo Chunqiu. Mereka lebih menghargai Zuo Chunqiu daripada Gu Chen. Jelas, Gu Chen telah membunuh para jenius dari sekte mereka dan seharusnya menjadi sasaran kebencian yang lebih besar. Meskipun perhatian semua orang sekarang tertuju pada Zuo Chunqiu, menurut informasi dari mata-mata kita, 13 sekte abadi sedang memobilisasi pasukan dari berbagai wilayah dan bersiap untuk memasuki lautan iblis dalam. Pada saat yang sama, wilayah aula iblis angin kencang, punggungan kejahatan, dan tebing ratapan hantu diawasi dengan berbagai tingkat. Aula-aula penting juga diserang oleh para tetua sekte abadi. Aku khawatir 13 sekte abadi dan klan Gu berencana untuk memusnahkan semua pasukan di laut iblis dalam. Berkat peringatan wakil ketua aula, sebagian besar pasukan kita telah dipindahkan, dan tidak banyak korban jiwa. Ruan Ji, Zhan Gui, dan yang lainnya melaporkan situasi tersebut dengan ekspresi serius. Ekspresi Gu Chen tegang. Dia memperkirakan 13 sekte abadi akan bereaksi setelah pasukan laut iblis dalam menyerah kepada aula seni bela diri, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Sepertinya mereka berencana untuk memusnahkan aula seni bela diri sebelum mereka menyerap kekuatan di lautan iblis dalam. Mereka tidak ingin memberi aula seni bela diri kesempatan untuk berkembang. Saat ini, kita diserang dari kedua sisi. Kita menghadapi ancaman mayat kuno dari belakang, dan 13 sekte abadi sedang bersiap untuk mengepung kita. Para pemimpin tersenyum getir. Badai datang terlalu cepat. Untuk waktu yang lama, mereka bersembunyi di lautan iblis dalam, yang dipenuhi pegunungan tandus dan sungai-sungai yang liar. Mereka tidak pernah dihargai oleh 13 sekte abadi. Sekarang setelah mereka akhirnya memasuki pandangan 13 sekte abadi, mereka dihadapkan pada situasi hidup dan mati. Tidak perlu terlalu khawatir, situasinya masih belum jelas, kita mungkin masih memiliki keunggulan. Gu Chen mencibir. Karena ke-13 sekte abadi ingin bermain, dia akan ikut bermain dengan mereka. Dia juga bisa menyerap kekuatan mereka ke dalam lubang di tanah. Gu Chen masih perlu berpikir matang tentang cara memasang jebakan, tetapi sebelum itu, dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. 2 hari kemudian, di daerah terpencil, Gu Chen dan Gu Lianyue bertemu secara pribadi. Dia meminta Gu Bing untuk mengatur pertemuan antara mereka berdua. Setelah berhari-hari lamanya, akhirnya pertemuan itu terwujud. Aula seni bela diri mengambil alih lautan iblis dalam. Sepupu,
Kau telah membuat keributan besar, kata Gulian Yue begitu mereka bertemu. Sejak berakhirnya pertemuan agung kenaikan abadi, Guchen dan Aula Seni Bela Diri telah menghentikan semua aktivitas. Semua faksi mengira bahwa mereka telah menyerah pada ambisi mereka. Tanpa diduga, ketika berita itu muncul kembali, ternyata mereka telah menaklukkan semua faksi di Lautan Iblis Dalam. Aula Seni Bela Diri memiliki Wu Lingxian sebagai ahli bela diri terkemuka, dan Guchen sebagai generasi muda. Yang paling mereka butuhkan adalah bawahan. Meskipun kelompok kultivator jahat di Lautan Iblis Dalam itu liar dan sulit dijinakkan, ketika mereka semua bergabung, mereka pasti akan melebihi jumlah kultivator sekte abadi manapun. Itu sudah cukup untuk mengubah Aula Seni Bela Diri menjadi sekte yang setara dengan 13 sekte abadi. Karena mereka menyadari bahwa situasi yang tidak berubah selama puluhan ribu tahun akan segera berubah, semua faksi bersiap untuk membersihkan Laut Iblis Dalam di bawah kepemimpinan Gu Yuanshan. Guchen, sebaiknya kau bersikap sopan. Pemimpin klan kita yang baru sangat bertekad untuk bertindak sesuka hatinya, dan dia sedang memikirkan cara untuk membunuhmu, Gu Lianyu mengingatkannya dengan ramah. Bertekad bulat untuk membunuhku. Apakah ini berarti tidak semua orang di klan Gu menginginkan aku mati? Aku dengar Tetua Agung dan Gu Xuanwu juga datang ke Laut Iblis Dalam. Benarkah? Tanya Guchen. Tetua Agung dan mantan kepala klan tidak datang ke Lautan Iblis Dalam untuk berurusan denganmu. Mereka datang ke sini karena meningkatnya konflik antara klan dan sekte Dao Surgawi. Di sisi lain, mereka mendengar bahwa ada gelombang mayat kuno di Lautan Iblis Dalam. Oh, mata Guchen berkedip. Mengapa mereka mengkhawatirkan mayat-mayat kuno itu? Aku mendengar bahwa ada beberapa ahli senior dari 13 sekte abadi di antara mayat-mayat kuno itu. Karena itu, para tetua di klan sangat khawatir. Gulian Yue ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti seolah-olah topik ini adalah rahasia klan. Sepupu Lian Yue, bisakah kau jujur padaku? Sebenarnya, aku baru saja kembali dari mata bumi di lubang surga dan melihat beberapa orang yang tak terduga. Gu Lian Yue terharu. Kau pergi ke mata bumi di sumur surga. Kamu selamat. Aku baru saja sampai di pintu masuk. Sebelum aku bisa masuk, aku bertemu dengan mayat abadi. Gu Chen tersenyum getir dan menceritakan kepadanya tentang bagaimana dia bertemu dengan mayat abadi dan bagaimana leluhur klan Gu lah yang menyelamatkannya. Mata indah Gu Lian Yue memancarkan kesedihan yang mendalam ketika mendengar hal ini. Bahkan leluhur klan Guku pun telah menjadi mayat hidup. Gu Chen menghela napas. Sekarang, bisakah kau jelaskan mengapa leluhur klan Gu muncul di mata bumi lubang surga? Gu Lian Yue mengangguk. Ini awalnya adalah rahasia klan dan hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Namun, karena Gu Chen telah melihat leluhur klan Gu yang telah meninggal, tidak ada salahnya untuk memberitahunya. Gu Chen, jika aku tidak salah, orang yang kau lihat kemungkinan adalah kerabat dari garis keturunan Dao Pivot. Bisa jadi itu kakek buyutmu atau leluhur Xuan. Gu Chen sangat terharu ketika mendengar hal ini. Apakah kamu tahu bagaimana garis keturunan Dao Pivot jatuh? Dahulu kala, leluhur Xuan dan kakek buyutmu mengabaikan penentangan klan dan dengan tegas memimpin banyak elit ke mata bumi sumur surga untuk mencari terobosan dan memadatkan tubuh tirani. Setelah mereka masuk, mereka tidak pernah kembali. Hal ini menyebabkan fondasi klan Gu sangat melemah, dan posisi kami menjadi tidak stabil untuk sementara waktu. Karena hal ini, para elit garis keturunan Dao Pivot, termasuk pemimpin klan sebelumnya, hampir musnah. Kakekmu menjadi yatim piatu. 5 garis keturunan lainnya juga kehilangan kerabat kandung mereka karena upaya berisiko tersebut, sehingga mereka menyimpan dendam terhadap garis keturunan Dao Pivot. Garis keturunan platform roh memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir kakekmu dari garis keturunan langsung dan mendapatkan status sebagai keluarga utama dalam klan. Gu Chen tidak menyangka ada cerita tersembunyi seperti itu. Dia terdiam sejenak. Dalam hal ini, garis keturunan Dao Pivot telah mengecewakan klan Gu. Sama sekali tidak adil bahwa mereka diusir dari garis keturunan langsung. Apa yang ada di mata bumi lubang surga? Mengapa kakek buyutku dan yang lainnya begitu bertekad untuk masuk ke sana? Bukan hanya mereka, para tokoh kuat dari 13 sekte abadi juga pergi ke sana di akhir hayat mereka. Apa yang mereka cari? Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bab 660. Dari mulut Gu Lianyu, Gu Chen perlahan-lahan mengungkap kisah yang telah lama terpendam. Di zaman kuno, pernah terjadi sebuah bencana. Penyebab pasti bencana itu sudah lama tidak diketahui. Yang diketahui hanyalah bahwa dalam pertempuran itu, sebuah kekuatan yang tak tertandingi menyerang bintang kuning gelap kuno dari kedalaman alam semesta dan menembus seluruh bintang kuno tersebut. Bintang purba itu tertembus lubang di dekat inti bumi, dan lubang ini menyebar ke seluruh permukaan. Benua yang dulunya luas itu lenyap tanpa jejak, dan sebagian besar wilayah berubah menjadi lautan, hanya menyisakan beberapa benua terisolasi, termasuk benua roh abadi dan benua Kunlun. Bencana itu mengubah lanskap seluruh bintang kuning gelap kuno. Lubang besar di dalam inti bumi menyebar ke landasan benua, membentuk tempat khusus seperti lubang surga dan mata bumi. Dengan kata lain, lubang langit dan mata bumi mengarah ke inti bumi dari bintang kuning gelap kuno. Itu adalah perpanjangan dari lubang inti bumi di permukaan. Apakah lubang surga dan mata bumi benar-benar memiliki asal-usul seperti itu? Gu Chen terkejut ketika mendengar ini. Kekuatan ilahi macam apa yang dibutuhkan untuk menembus bintang kuno? Seberapa besar skala peperangan di zaman kuno? Apa yang dikatakan Gu Lianyu kepadanya terdengar seperti cerita fantasi. Jika dia menceritakan ini kepada orang biasa, mereka pasti akan mencemooh dan menganggapnya sebagai lelucon.
Namun, ketika Gu Chen memikirkan permukaan laut iblis dalam yang retak dan gravitasi yang semakin meningkat yang dia rasakan saat dia secara bertahap mendekati jurang surga dan mata bumi, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Terdapat beberapa tempat seperti lubang surga dan mata bumi di bintang kuning gelap kuno. Konon, terdapat jurang glasial di benua pemakaman surga yang juga mengarah ke inti bumi. Semua ini tercatat dalam kitab-kitab kuno yang ditinggalkan oleh leluhur klan Guku. Sekarang di benua ini, hanya para petinggi dari 13 sekte abadi dan beberapa kekuatan lain yang mengetahui rahasia ini, tambah Gu Lianyu. Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti asal-usul lubang surga dan mata bumi, tapi kau baru saja mengatakan bahwa tempat ini terkait dengan kesempatan untuk menjadi dewa. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada zaman dahulu, sebelum bencana, peradaban kultivasi bintang kuning gelap kuno sangat makmur. Jumlah dewa jauh lebih banyak daripada sekarang, dan hubungannya dengan alam semesta juga sangat erat. Gu Chen mengangguk. Dia sudah mendengar tentang hal-hal ini sejak lama, dan dari beberapa uraian dalam kitab racun yang menyedihkan, dia dapat melihat bahwa dia juga telah membahas hal ini dengan Gu Lianyu. Namun setelah bencana itu, semuanya berubah. Karena benda langit bintang Changhuang kuno tertembus, lingkungan langit dan bumi berubah, dan energi esensi terus mengalir keluar. Itulah sebabnya jumlah makhluk abadi telah menyusut sejak zaman kuno. 30.000 tahun yang lalu, hanya tersisa 13 makhluk abadi di planet kuno tersebut. Bukan hanya warisan Dao abadi yang terpengaruh. Bahkan warisan bela diri zaman kuno pun terputus. Ada juga 6 garis keturunan klan Gu. Meskipun mereka lahir setelah bencana, jumlah orang yang dapat mengkultivasi tubuh penguasa telah berkurang. Orang terakhir yang memiliki tubuh penguasa adalah leluhur kita, Gu Hao, yang membawa kita ke benua primordial 30.000 tahun yang lalu. Sejak leluhurku dan ke-13 makhluk abadi, lingkungan bintang kuno kuning gelap menjadi semakin memburuk. Hingga kini, belum ada lagi tubuh penguasa atau makhluk abadi yang lahir. Setelah terkejut awalnya, Gu Chen menenangkan diri dan bergumam. Aku mendengar bahwa leluhur dan 13 dewa abadi menghilang tidak lama setelah mereka bermigrasi ke benua roh primordial, dan aku melihat seorang leluhur dengan tubuh penguasa di luar mata bumi kawah surga. Sepertinya orang itu adalah leluhur Gu Hao. Gu Lianyue mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sepertinya itu benar. Apakah kau tahu mengapa leluhur dan 13 dewa memasuki mata bumi lubang Ambles? Gu Chen menggelengkan kepalanya. Sejak bencana kuno, bintang kuno kuning gelap menjadi tidak cocok untuk kultivasi. Para kultivator di masa lalu telah memikirkan berbagai cara untuk mengubah situasi ini. Ada 2 cara utama. Yang pertama adalah ketika bencana datang, benua kuno itu hancur berantakan. Para dewa kuno juga mati, dan peradaban yang makmur terputus. Konon, sisa-sisa benua kuno berada di inti bumi. Masih ada warisan yang kuat di sana, sehingga banyak kultivator kemudian memilih untuk memasuki mata bumi lubang Sinhole ketika mereka tidak memiliki harapan untuk menembus batas. Mereka ingin menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh para abadi, dan kemudian menembus batas dan menjadi abadi. Gu Chen tiba-tiba mengerti. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang hebat memilih untuk memasuki mata bumi lubang Ambles untuk berjudi demi peluang. Yang kedua adalah orang-orang mengarahkan pandangan mereka ke alam semesta yang jauh. Karena bintang kuno kuning gelap sudah tidak lagi cocok untuk kultivasi, banyak kultivator berharap untuk meninggalkan bintang kuno tersebut dan memasuki alam semesta untuk menemukan bintang kuno lain yang memiliki kehidupan. Pada zaman dahulu, orang-orang memiliki pemahaman yang baik tentang hamparan bintang yang luas di luar bintang kuno kuning gelap, sehingga mereka memilih metode ini sejak awal. Namun, siapa sangka setelah bencana itu, sebuah reruntuhan langit akan muncul di langit di atas bintang kuno kuning gelap. Tempat itu dipenuhi badai 9 langit, dan tak seorang pun bisa melewatinya. Jalan menuju surga telah terputus, sehingga semua kultivator yang ingin meningkatkan kemampuan mereka hanya bisa menaruh harapan pada mata bumi di lubang Ambles. Tidak, jika reruntuhan langit tidak dapat memasuki alam semesta, maka 30.000 tahun yang lalu. Gu Chen mengingat kembali turunnya para dewa 30.000 tahun yang lalu. Sepertinya kau sudah mengetahuinya. 30.000 tahun yang lalu, para dewa turun ke bintang kuno kuning gelap untuk mencari harta karun tertentu. Leluhurku dan berbagai aliansi mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan hanya berhasil melenyapkan mereka setelah melalui banyak kesulitan. Namun, hal itu juga menyebabkan kehancuran benua Kunlun, dan mereka bahkan tidak dapat sepenuhnya menghancurkan reruntuhan yang ditinggalkan oleh para dewa. Setelah mengalami perang itu, leluhur Gu Hao dan ke-13 dewa menyadari luasnya alam semesta, dan merasa bahwa mereka tidak berarti dan lemah. Menurut peringatan para dewa sebelum mereka meninggal, mereka hanyalah garda terdepan. Untuk menemukan harta karun itu, lebih banyak ahli akan datang ke bintang kuno kuning gelap cepat atau lambat. Hati Gu Chen bergetar, dan dia tanpa sadar menyentuh perutnya. Mungkinkah akar induk segala sesuatu di dantiannya adalah harta karun semacam itu? Karena ancaman para dewa sebelum mereka mati, ditambah keinginan leluhur dan 13 makhluk abadi untuk mencapai terobosan, mereka memutuskan untuk meninggalkan bintang kuno itu. Mereka ingin menjelajahi alam semesta untuk mencari alam yang lebih tinggi, agar mereka dapat melindungi bintang kuno itu dari gangguan pihak luar. Karena para dewa dapat melewati reruntuhan langit dan turun ke benua pemakaman langit, leluhur merasa bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama, jadi mereka mencoba untuk naik ke surga. Namun, pada akhirnya mereka gagal. Sama seperti para leluhur, reruntuhan langit itu benar-benar tak terkalahkan. Gu Chen tiba-tiba berkata, jadi mereka juga mengincar mata bumi di lubang Ambles itu. Gu Lianyu mengangguk. Tidak lama setelah leluhur dan 13 dewa pindah ke benua roh abadi, mereka memasuki mata bumi lubang Ambles.
Aku tidak pernah menyangka mereka tidak akan pernah kembali. Setelah mereka, takdir bintang kuno kuning gelap tampaknya telah habis, dan tidak ada lagi tubuh penguasa atau makhluk abadi yang lahir. Selama 30.000 tahun terakhir, baik itu klan Goku maupun 13 sekte abadi, banyak leluhur memasuki mata bumi lubang ambel satu demi satu, baik untuk memperpanjang umur mereka atau untuk mencapai terobosan.